kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sehingga kami boleh bersekutu di rumah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu itu dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mampukan agar firman-Mu tersampaikan dengan baik ke tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah di Minggu 23 Juni 2024, minggu keempat setelah Trinitatis, yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 107, diawali dari pembacaan ayat 23 dan diakhiri di ayat 32. Jadi saya akan membacakannya kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita ikuti bersama-sama. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas madihita saluna amanginang. Akadamang dainang turpuk di jamitata sadarion di pasahat ojahanna berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Itu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Batak dikatakan jauh-jauh tu Jehovah dinasa hagogotan. Kalau kita ikuti amanginang, Mazmur pasal 107 ini diberi judul dalam satu pasal ini, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Jadi kita ketahui amanginang, kitab Mazmur itu sangat banyak nyanyian-nyanyian yang disampaikan oleh pemazmur. Umumnya dituliskan oleh Raja Daud, tapi ada juga pemazmur-pemazmur yang lain yang menuliskan nyanyian-nyanyian kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan nyanyian, ada nyanyian yang disampaikan ketika perasaan kita sedang bersukacita. Dan ada juga nyanyian yang kita sampaikan ketika kita sedang berduka cita, ketika kita sedang merasakan sesuatu kekalutan dalam kehidupan kita. Dan dalam perikop Mazmur pasal 107 ini diserukan ada dua nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan amanginang. Kalau kita lihat amanginang dari ayat yang pertama dicantumkan di sana ada 4 masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang ditebus Tuhan yang dikatakan dalam judul perikop ini. Di ayat yang keempat kita lihat di situ amanginang ada orang-orang yang menggembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Jadi mereka sedang menggembara dan tidak mereka temukan ada sesuatu apapun dalam penggembaraan mereka itu. Jadi kalau kita lihat dalam ilustrasi-ilustrasi di film mate, mulutaida gurun semua kita lihat dalam sebuah perfilman
ketika kita berada dalam suasana seperti itu pasti akan menghadapi kepanasan, pasti juga akan menghadapi yang namanya rasa lapar, dan pasti akan menghadapi yang namanya kehausan juga Bapak Ibu. Dan tidak ada orang kita temui di sana, mata air dan sumber makanan juga tidak ada. Jadi menggambarkan situasi yang sangat berat, situasi yang sangat rumit yang dihadapi oleh orang yang berada di padang belantara itu, Amang Inang. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat Amang Inang di ayat yang ke-10. Orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ini menggambarkan orang yang di penjara teh. Mau di penjara jolma adong dohi tadi so Amang Inang punya pengalaman di penjara. Oh, karena urus dia teh. Mau lihat mah di Tuhan. Tapi kalau orang yang di penjara adong duit dia teh songon ahaya teh burung yang ingin bebas dari sangkarnya nih kan. Artinya situasi di penjara itu, terpenjara itu sangat tidak enak, sangat tidak menyesakkan karena kita tidak bebas, tidak bisa melakukan sesuatu berdasarkan kehendak kita sendiri, tapi kita diatur oleh orang lain, Amang Inang. Situasi terpenjara mungkin moladong jolmana di bagasan penjara, mungkin dia akan mengalami yang namanya frustasi, madili molo di hata-bata kate. Ai swadong nalau gabe harapan di ibana boy malua, apalagi kalau hukumannya berat, Amang Inang. Nah, tapi dalam situasi yang terpenjara sekalipun Tuhan menyelamatkan mereka, Amang Inang. Nah, yang ketiga Amang Inang, kita lihat di ayat yang ke-17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Moloon dia ka nahurang hipasma teh, dia ka namarsahi teh. Molo dia ka parsahiton dalam sakit penyakit, ada memang penyakit itu yang bisa sembuh dengan metode pengobatan yang ringan sekalipun. Tapi ada pengobatan yang nggak mertaut-taut diobati melalui pengobatan dengan berbagai cara, dengan terapi, pergi ke dokter, memakan obat dan segala macamnya, Amang Inang, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Tapi ada orang yang ketika berdoa, seketika penyakitnya bisa sembuh. Itu dikatakan dalam perikop ini ketika kita berserah kepada Tuhan, Amang Inang. Artinya Amang Inang, dalam segala kekalutan Tuhan tetap menyelamatkan umat dan orang yang berseru kepadanya. Dan yang keempat yang menjadi bahan khotbah kita pada hari ini di ayat yang ke-23, di sana dikatakan ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Apakah kita semua Amang Inang ngahiahi tatehe markapal? Nunga teh, apalagi na julu argado pe tiket pesawat teh, dang songon nuaing nunga murah-murah kan. Kalau kita berkapal, molo ham sendiri ya berkapal ketika itu hendak menyeberang dari Pulau Sumba, kalau kita tahu menyeberang ke Bali, Pulau Bali. Jadi menempuh waktu perjalanan selama 24 jam lebih. Nah, jadi perasaan niba disiru pani ba moloni ida molonunga di tongani lauti eswadong be sida maningaha be holelau nama hola naik nama sidaun kan. Ya syukur-syukur kalau tidak ada terjadi sesuatu badai kan. Tapi kalau terjadi badai di tengah-tengah laut yang gelombangnya sangat besar, bahkan kapal itu dikatakan di sini sampai terhuyung-huyung, bah olo nama martangi yang iba sugari mati pe iba asal di jalo Tuhani dilebung nakan itu kalau kita menghadapi sesuatu yang sangat berat seperti yang dikatakan di sini, Amang Inang. Tapi ada suatu perasaan yang dapat kita rasakan berbeda dari sesuatu kekalutan ini ketika kita mengikuti yang dikatakan di sini, berkapal di lautan luas. Sudah dohi tatehengahnya saya tahu tuh belum ya, tapi ketika itu kami bertugas sama Ngenang di Hakai Nenggolan, ada di Pulau Samosir. Molo markapal iba sian ajibata tu Nenggolan kira-kira 2 jam mah.
Tapi dalam situasi itu kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah, dipenuhi dengan perbukitan-perbukitan kan. Bol di patudos tu diri niba dengan makhluk yang sangat kecil. Alangkah luar biasanya ternyata Tuhan itu mampu menciptakan segala sesuatu di luar logika berpikir manusia, manginang. Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian supaya kadangkala atau sekali-sekali untuk pergi keluar melihat ciptaan Tuhan, melihat alam yang Tuhan ciptakan begitu indah, manginang. Kalau di perkotaan sekarang kita sudah melihat gedung-gedung buatan manusia kan, tapi kalau kita pergi keluar melihat alam, kita akan melihat betapa luar biasa Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, manginang. Itu perlu kita lakukan untuk menghayati bagaimana Tuhan memelihara kehidupan manusia, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, tapi selanjutnya kemudian dalam suasana yang begitu indah, amanginang, dalam perkapalan itu ternyata Tuhan berfirman dan membangkitkan angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang air laut, katanya. Ba napigarion dijahami turpu nijamitau namanginang direnukok kami do. Mengapa Tuhan berfirman membangkitkan angin badai ketika ada orang-orang berlayar? Apakah Tuhan tidak sayang kepada manusia itu? Apakah Tuhan mau mendatangkan celaka kepada manusia? Kalau logikanya kan seperti itu di sini, amanginang. Tapi puji Tuhanlah Tuhan memberikan pemahaman, memahami firman Tuhan ini. Bukan di situ ternyata poinnya, amanginang. Tapi poinnya adalah bahwasanya Tuhan berkuasa terhadap segala ciptaannya. Tuhan berkuasa terhadap air dan laut, amanginang. Tuhan berkuasa terhadap gunung-gunung dan semua yang Tuhan ciptakan. Kalau kita baca tadi di epistel kita ketika Yesus meredakan badai, itu menandakan bahwa Tuhan mampu untuk menenangkan sesuatu badai yang sangat luar biasa, amanginang. Di sini yang menjadi kuncinya adalah bahwa Tuhan membangkitkan angin badai itu, dan angin badai itu justru datang. Itu menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai yang Ia kehendaki, termasuk kepada ciptaan yang menurut kita mati, tidak bertelinga dan tidak mendengar. Ibu Haman waing aik dan gelombang angin bisa mendengar kan tidak bisa kan. Molo tasurun waing molo hita sadir sebagai jolma biasa dang bui tadok kosongoni jala laos masa songon natapangidoi di laut dan topan. Tapi Tuhan berkuasa di sini, amanginang, untuk mendatangkan segala sesuatu. Nah, bukan untuk membuat manusia itu menderita, bukan, amanginang. Bukan untuk membuat manusia itu merasakan sesuatu kecelakaan, bukan. Tapi di sini kita lihat, amanginang, ketika mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya, songon naung didok nakin, mungkin saat itu mereka merasa bahwa mereka akan mati. Dang adong bedalan asamalua nasida, amanginang. Jiwa mereka hancur karena celaka, dan mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ba lomodo tong roha manginang di ayat 20 itu molo di hata Batak di dok di si moror do akana sida jala lalo songon parmabuk jala tarbodu do sude habisukon nasida, tarbodu sude habisukon nasida di dok di sona manginang. Disinilah digambarkan bahwasanya ternyata ketika diperhadapkan dengan mujizat dan kuasa daripada Tuhan, manusia itu tidak ada apa-apanya, manginang. Mungkin secara logika berpikir manusia, sian parsikolaan, sian huaso, mungkin kita adalah orang yang pintar, orang yang luar biasa, orang yang punya pengaruh dalam dunia perlautan, dunia di tengah-tengah di mana kita berada saat ini, manginang. Mungkin kita punya kuasa, manginang. Tapi semua kepintaran manusia itu, semua kuasa manusia itu, semua yang dimiliki oleh manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, amanginang. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa jauh melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia, amanginang. Bahkan dalam situasi yang sangat kalut ini, manusia bisa saja dalam suatu waktu kehilangan akal dan kehabisan akal ketika diperhadapkan dengan masalah. Lantas ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan tantangan itu, kemana kita berseru-seru, amanginang?
Apakah kita mengandalkan kemampuan kita tadi? Apakah kita mengandalkan yang kita tahu untuk menyelesaikan persoalan itu? Ternyata tidak, amanginang. Seperti orang-orang yang diperhadapkan dengan badai dan situasi ini, harus seperti itulah kita hayati dalam kehidupan kita, amanginang. Dikatakan di ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombang tenang, amanginang. Nah, ketika manusia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan manusia itu seorang diri, amanginang. Tuhan tidak mau meninggalkan manusia itu dalam kecelakaan dan menghadapi maut. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan sesuatu yang mungkin tidak bisa dibayangkan lagi oleh manusia yang dihadapkan dengan badai ketika itu. Mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Tentu molo di tengah-tengah ningoluta manginang, ketika kita terlepas dari sesuatu masalah, pasti kita akan bersukacita teh. Sudah hita lasrohat takan molo melua hita sian hangaluto nate akan apor suka teh. Tidak ada kita yang tidak bersukacita ketika kita terlepas dari sesuatu masalah. Karena itu kemudian pertanyaannya, bagaimana kita merespon keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Tentu amanginang, menarik tadi kami baca firman Tuhan ini pasal 107 ini, dia diawali dengan ayat yang pertama itu dikatakan, di sana dikatakan amanginang, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Songon nong taidehon nakinate. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasanya dari kuasa yang menyesakkan. Nah, di sini diingatkan kita amanginang, ternyata dalam hidup kita ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, maka pasti kita tidak akan bisa bersyukur ate. Apalagi molo di tengah-tengah ngolutta, kita merasa kita orang yang pintar, merasa kita apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini adalah karena kemampuan dan kekuatan kita teh. Adong artaku ba alanahu ula do. Adong diau segala sesuatu yang kumiliki karena aku yang bekerja. Kalau kita berpikir demikian, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Tuhan amanginang. Sebanyak apapun yang kita dapatkan, kalau kita tidak berpikir bahwa hidup kita ini bukan karena Tuhan, maka kita tidak akan bisa bersyukur. Alai pos dorohanami amanginang. Kita sudah hurian itu hatan adong di perminggotan waingon. Pasti kita sudah merasakan begitu banyaknya berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saking banyaknya mungkin tidak bisa lagi kita tuliskan satu-satu hati amanginang. Tidak bisa lagi kita daftarkan satu-satu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang bisa kita simpulkan adalah bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Terlepas dari apakah Tuhan memberikan apa yang kita inginkan atau tidak, tapi Tuhan itu baik amanginang. Sekalipun mungkin Tuhan belum memberikan apa yang kita butuhkan saat ini atau apa yang kita minta saat ini amanginang. Nah, ketika kita sudah bisa bersyukur kepada Tuhan, maka bagaimana cara kita kemudian bersyukur kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita amanginang. Di ayat 32 dikatakan amanginang, di sana disebutkan, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Jadi respon kita atas keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, kita harus memuji Tuhan amanginang. Memuji Tuhan dalam jemaat umat dan memuji Tuhan dalam majelis para tua-tua. Molo bahasa sederhanana di setongan ngolutan wae amanginang dalam kehidupan kita saat ini, memuji Tuhan dalam jemaat seperti kita ini amanginang. Itu makanya kita selalu harus mengikuti persekutuan ibadah minggu untuk memuji Tuhan bersama-sama jemaat.
karena kita menyadari dan merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kehidupan kita. Kemudian memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua, mempersaksikan kebaikan Tuhan kepada para hamba-hamba Tuhan. Ido makana te molo di parminggota somal dope masa dope madapotton akka situa madapotton akka padita pasahatton hamoleateon tutuhani ala diramoti do ngoluna. Baru nang pe misal ladang adong nabuhi si pasahaton na alay mangido tangi yang tu akka naposoni tuhani asa lam diramoti jala di paso-paso di tongani ngoluna. Molo naung dirajumi do godang pabahenan ni tuhani di tonga-tonga ni ngoluna siapa hari amanginang. Nah, respon kita juga bersyukur bisa kita persaksikan lewat kehidupan kita sehari-hari amanginang. Tidak hanya ketika kita di gereja, tapi ketika kita dikatakan di sini dalam jemaat umat itu. Ketika kita merasakan berkat Tuhan, kita juga bisa mempersaksikan kasih dan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui komunitas-komunitas persekutuan, melalui doa-doa yang kita panjatkan bersama-sama amanginang. Sehingga rasa syukur kita itu bisa sampai kepada Tuhan melalui ucapan syukur kita yang kita berikan kepada Tuhan amanginang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang menjadi refleksi bagi kita dari khotbah ini, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, jauh-jauh tu Jehovah dinasa hagugutan. Tentu harus kita sadari bahwa kehidupan kita ini pasti akan menghadapi pasang surut ombak kehidupan amanginang. Memang bisa kita baca dan kita pahami firman Tuhan ini secara harfiah tadi laut itu, tapi bisa juga kita pahami juga secara simbolis bahwa ternyata kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan dan masalah, gelombang dan ombak kehidupan, seperti yang sering kita nyanyikan dalam lagu di tengah ombak ninna dan arus pencobaan. Hidup kita juga tidak terlepas dari pencobaan dan tantangan amanginang. Baik kepada orang dewasa, baik kepada orang muda, baik kepada kaum bapak maupun kaum ibu, hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah dan persoalan. Mungkin kita bisa berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan dan persoalan itu melalui apa yang ada pada kita, melalui kemampuan kita. Apalagi molo naung adong di Ibana, dalam suatu sesi diskusi pernah kami berdiskusi alasan mengapa saat ini orang sudah sangat jarang berdoa. Mengapa saat ini orang sudah sangat jarang datang ke hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan ate. Molo ni ingot rupani molo songok kami di huta masih jauh dari rumah sakit. Dan ketika ada penyakit, mungkin supaya bisa sampai di rumah sakit butuh waktu berjam-jam karena kendaraan juga tidak ada, harus meminjam motor nih akan amora kan, dan jalan juga sangat sulit, dan ketika ke rumah sakit sekalipun uang juga tidak ada. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan ate. Moladong masa persahito di huta itor martangi yang do perjolo dah asa dilehot Tuhan hama malum. Bamolon waing molo ala nang maju niak ka zaman, ketika terjadi suatu penyakit misalnya baitor panik do kan, itor dilojong do tu rumah sakit, ngalupa be martangi yang kan itu. Nah, dalam situasi seperti ini amanginang, mungkin zaman ini menawarkan solusi secara logika berpikir manusia. Zaman ini menawarkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kita dengan teknis-teknis manusia, sehingga kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Nah, inilah yang perlu kita renungkan amanginang, bahwa ketika terjadi persoalan dan masalah jumpa masa hagogota di tonga-tonga ningoluta, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyerahkan persoalan dan pergumulan kita itu kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, jauh-jauh tu Jehovah dinasa hagogotan, bukan mengandalkan kemampuan berpikir kita. Nah, songon naung didok nakid di sona manginang di turpuk ni jamita tahun, bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, maka pasti Tuhan akan mampu melepaskan kita dari kesesakan yang kita hadapi amanginang. Karena itu amanginang, dalam kehidupan kita ini saya mengajak kita semua
marpangiduak kami di tonga-tonga ning ulutta asa tapasahat ma nasana adong di tonga-tonga ning ulutton tutuhani tapasahat nasa pergumulatta tutuhani unang lupa hita pasahatton jauh-jauh tu debata molo masa hagugutat di hita jala molo nang malua hita sian hagugutan na pinatupan ni Tuhani di tonga-tonga ning ulutta ketika Tuhan melepaskan kita dari kesesakan kita juga jangan lupa bersyukur kepada Tuhan hati manginang. Itulah yang menjadi refleksi bagi kita manginang dari khotbah kita pada hari ini, agar kita semua jemaat HKI Tangerang ini menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berserah kepada Tuhan dalam segala tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat melepaskan kami dari segala kesesakan yang menderu kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar kami tidak bersandar hanya kepada kemampuan kami, kepada apa yang bisa kami lakukan, tapi hendaklah kami bersandar kepada kuat dan kuasa daripada Tuhan yang maha kuasa terhadap segala sesuatu ciptaan yang ada di bumi ini. Ajari juga kami Tuhan agar menyadari bahwa ternyata begitu besar kasih-Mu, begitu banyak kasih-Mu yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena hidup kami ini tidak ada apa-apanya jika Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.